Indonesia dalam mode bertahan hidup. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap APBN 2026 memasuki kondisi bertahan hidup atau survival mode. Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Kita nggak ada ruang atau nggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat. Jadi kita survival mode. Sebenarnya gue agak bingung ya, karena Purbaya ini dari tahun lalu itu selalu ngomonginnya satu hal yang sama. Indonesia ekonominya kuat, pasti 6%. Gampang semua kalau tahu hitungannya. Jadi agak sedikit kontradiktif nih, karena omongannya survival mode. No more room buat stupid mistake. Ini gue bukan ngomongin resesi, bukan ngomongin krisis. Tapi kenapa baru sekarang, di momen ini, keluar mulutnya dari seorang menteri, bahwa iya, memang sekarang negara kita nggak boleh bikin kesalahan apa-apa. Padahal gue udah ngomong ini dari kapan tahu. Tepatnya di video ini nih. Karena di saat yang sama, pas gue ngebahas 2030, nggak lama ini loh, Pak Purbaya yang ngeluarin statement yang sama-sama kontroversial. IHSG yang sekarang 7.100-an katanya bakal tembus 28.000 di tahun 2030. Sebenarnya kalau mau optimis, gue support being optimistic. Tapi di saat yang sama, baru anjlok 6%. Investor asing baru jual bersih sekitar 55 juta dolar. Dan sekarang resmi, bursa kita itu paling buruk di Asia. Jadi kalau sesuai proyeksinya Pak Purbaya, artinya dalam 4 tahun harus naik hampir 300%. Itu butuh 41% per tahun tanpa gagal sekalipun. Jadi pasti ada alasannya dong ngomong itu. Ya, karena di tahun 2002 sampai 2009 IHSG itu pernah ngeroket 29% per tahun. Cuma kalau menurut gue agak susah dibandingin apple to apple. Pertama, di tahun 2002 sampai 2009 itu era komoditi super cycle. Kita tuh lagi banjir duit banget karena harga komoditas di global itu lagi gila-gilaan. Simply bukan gara-gara fundamental murni. Dan emang pernah kok ada negara yang punya growth se-ekstrem itu kayak Vietnam di tahun 2007 yang ujung-ujungnya punya satu kesamaan yang sama. Berakhir dengan crash yang parah. Nah, Pak Purbaya ini menteri yang sangat populer. Gue support gebrakan-gebrakan yang baru, optimismenya. Tapi di satu sisi, ucapan seorang menteri itu merepresentasikan sebuah negara. Jadi agak kontradiktif bilang mimpi yang sangat meroket. Di satu sisi, bertahan hidup atau survival. Sebenarnya gue nggak mau harus mewaspadai lah bahwa narasi survival mode itu dipakai buat conditioning publik, buat ngebemper lah. Kalau misalnya ada kebijakan pahit atau ternyata ada kenapa-napa lah sama ekonomi kita. Nah, sedangkan narasi IHSG 28.000 itu fungsinya buat hope, harapan, atau nahan modal asing biar nggak kabur. Tapi itu kan analogi paling bodohnya ya. Kontradiksi orang yang lagi sekarat jualan mimpi, ya orang tuh nggak tenang. Dan sampai sekarang di YouTube atau di media masih banyak wartawan yang nanya pertanyaan yang sama. Maksudnya apa Pak survival mode? Karena di saat yang sama rupiah kita tembus 17.200 per dolar.